Mak Datuk Perpati ya? Iyo, Ambo. Lai takkan adik Mak Datuk. Sia, Ambo. Yo lupa, Mama. Sia garannya. Cuba lah kana-kana bana dulu, Mak. Yo, dek lama lupa dek banyak ragu, gue. Nanyi apa tanya soal petatah petitih tempo hari. Oh, iyo. Anak gadis sekolah tinggi nak membuat ujian, ya? Batu, Mak. Barakai bantuan Mama, kini ambolah S1, Mak. Kali satu baru? S1, sarjana. Oh, alhamdulillah. Syukurlah. Ya. Maaf, sinyal Mama ku hilang-hilang timbu, adang takkan ada lupa. Biasa, Mak. Itu gejala tua. Bukan gejala lah, Ipia. Atau, Mak? Memang lagai. Oh, iya. Macam ko, Mama. Ambo datang kemari nak menyambung bincang-bincang kita nan sari. Lagi ka bisa juga Mama membantu Ambo. Ya, insyaAllah sekadar nandape. Terima kasih atas kesediaan Mak Datuk dulu tuh. Masalah apa kira-kira? Banyak hal nan ingin Ambo diskusikan jo Mama koma. Tapi sabalunyo Ambo mohon maaf koma. Kok ado antara kita nan tak sapandapi sapandangan. Iya. Bukan sengaja kemanakan melawan Mama, tapi ya semata-mata ingin mencari kebenaran. Tidak masalah. Biasa melawan Mama ya kebenaran melawan guru jepituah. Ya. Mungkasunya adu argumen dalam mencari ayah nan janiah saya nalandai. Nan perlu lah etikai sama bayak kok niai sama warasya sopan santun dan talendo. Iyalah. Basilang kayu dalam tungku kemaya Mak. Apa tua? Balaya kapan nak rentiku berayuang sambil menungkui basilang kayu dalam tungku di sinan api mengkui itu. Iya. Iyo itu narika. Jadi Mak Datuk. Lah lamu sebenarnya kok Mak Datuk. Ambo memandam rasu ke Minangkabau. Tapi dek takui mengatakan kowe. Kalau ke sembarang orang dan dalam momen dan kurang tape, Ambo khawatir babali awal panabangan. Padahal suara kami pewaris budaya Minangkabau minta didanga di generasi Mak Datuk nan lah lari sanjo. Apa masalahnya? Taritarang kok Mak Datuk. Ambo yo merasa malu dilahirkan sebagai anak Minang. Malu? Bah ada malu. Tansano Minangkabau ko organisasi kok Mak. Namun rasanya Ambo cabut saja jadi anggota. Yo gak parah tuh. Kecuali kok Mak, wajah Minangkabau dioperasi plastik sehingga bisa berubah roman. Apa tanya Mama Ste? Iyalah Mak. Sebanyak tuh ragam Minangkabau, indah ada satu pun tersalik rasa bangga ketika mereka. Yo, kadang-kadang tersanjung juga dek kabun si bule memuji panorama alamnya nan memang indah. Ngelain? Dado, hanya itu. Apa bana aib Minangkabau memberi malu kalian? Banyak. Dan terlampau banyak untuk dibilang cie-cie. Umpamanya? Karakter orang awak nan angkuh, egois, hongeh, dan kurang santun. Balawan bana jo tutua katonyo dan bagurindam. Artinya kemanakan jajuk je manusianya, bukan je Minangkabau. Kadua-duanya, Mak. Sebab masyarakat Minang adalah cerminan dari Minangkabau itu sendiri. Dan Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari adatnya. Oh maaf, mohon masalah adat ijan disinggung-singgung dulu. Indak bisa, Mak Datuk. Bagaimanapun, perilaku masyarakat adalah hasil produk dari ajaran adatnya. Saburuk tu mana Minangkabau di mata kalian? Buruk dan memalukan. Bagaimana buruknya? Coba ketengahkan. Bahwa siapapun tahu kalau ajaran adat Minang itu melawan arus peradaban. Ambivalen, kontroversial, dan penuh kepura-puraan. Nah, lebih parah lagi, Mak Datuk, syariat Islam diposisikan sebagai pembenaran filosofi ajaran adat. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat banyak ditemui benturan antara adat dan agama. Maaf kalau Ambo lancang dan silakan Mak Datuk tersinggung.
adalah hak setiap orang untuk berpendapat tentang suatu masalah. Betul. Jo hak menakan menilai adat sebatas pandang anak muda. Hanya nama macam kan. Apa tu mak? Kok mengaruh alun sabi gawang mahawai alun sabi raso. Salah kaprah. Dikatakan pajak tak panggala awak menjujai nanti pandai. Nan dilihat itu rupa nan didanga bunyi mak. Ketahuilah kemenakan. Orang acok melihat hanya cuma to laya, bukan cuma to batin. Nan batin itu barang gaib, mak. Nisbi dan relatif. Sedangkan nan pasti adalah sesuatu nan bisa disaksikan panca indera. Itu baru sabateh ainul yakin. Nan mutlak pasti adalah hakul yakin. Pandangan kalbu nan di dalam. Sulit. Ambo alun bisa menangkok makna kata madatua tadi. Apa tanya mama ste? Iya, mak. Nan mana dahulu kilek cepat tu. Iya, tentu dahulu kilek, mak. Keliru kemenakan. Keliru? Kilek jepatu sarantak terjadinya. Tapi talingo talek penarimo. Iya. Artinya pandangaran indak kunjung melaporkan misal kejadian. Mako talingo pengkhianat. Tapi Mato kan jujur, mak datuk. Mato pun kadang-kadang pengicu. Kata Mato, tungke dan masuk ayah itu bengkok. Tapi sesudah diangke ternyata lurus. Mako Mato itu pembohong besar. Maaf, mak. Kami lata biasa melatih pikiran secara matematika, memakai nalar dan logika. Rumi ambo memahami analisa bakal puntun macam tu. Mengkasih mama, barajalah Arif memandang sesuatu di balik dan nampak. Indak salamonyo nol itu bernilai kosong kemenakan. Dan dari kearifan itulah timbulnya nilai budi dan menunjukkan standar martabat seseorang. Barangkali kalian mengatakannya moralitas atau etika. Nah, justru masalah moral itu bananan akan ambo perbincangkan juga, mak. Silakan. Satu hal yang paling memalukan, mak, adalah tentang skandal bundo kanduang. Skandal apa orang kemenakan kasih? Skandal seks. Sebagai ratu dan simbol wanita Minang, bundo kanduang membuat aib nan tak mungkin dimaafkan. Beliau berselingkuh aja bawahannya sehingga melahirkan dang tuanku. Kemudian anak hubungan gelapnya Salamet Panjang Gombak itu dinobatkan menjadi putra mahkota Pagaruyang. Memalukan. Dari mana kemana akan mendapat kabar saya itu? Dari cerita kabar Cino Mato. Kabar berasal dari kata kabar. Tapi kabar yang tidak teruji kebenarannya. Bukan kok kabar sama jo Tambo. Dan Tambo adalah sejarah. Salah pihak. Keabsahan Ka'bah di bawah Tambo, sedangkan Tambo itu sendiri bukanlah sejarah. Tapi sampai kini orang Minangkabau meyakini bahasanya Tambo itu sejarah. Keyakinan bukanlah jaminan sebuah kebenaran. Artinya Mak Datuk mengatakan kalau berita dalam Tambo itu bohong. Ambo tidak mengatakan bohong. Nah, mungkin iya, mungkin tidak. Dan pasti tidak mutlak benar. Orang mengkategorikan cerita Tambo termasuk legenda, yaitu dongeng tentang kepahlawanan. Dongeng ataupun legenda nanyatu perselingkuhan bundo kanduang cacat di wajah Minangkabau. Dan itu mewariskan rasa malu bagi anak Minang turun-temurun. Baiklah. Tolong kemanakan ceritakan balik kisah dalam Ka'bah Cendomato itu. Macamku, Mak. Nan ambodanga adapun bundo kanduang adalah seorang ratu kerajaan Minangkabau. Tunggu. Ambo ralat stek ucapan kemenakan. Apa tuh, Mak? Beliau ratu kerajaan Pagaruyung, bukan kerajaan Minangkabau. Loh, apa bedanya, Mak? Minangkabau tidak identik dengan Pagaruyung. Bukan kok kerajaan Pagaruyung itu terletak di Minangkabau? Betul. Tuh? Tapi harus dicatat bahwa Minangkabau namo etnis, sedangkan Pagaruyung namo dinasti. Ambo tidak paham juga keterangan Mbak Datuk sebentar kudo, Mak. Oke lah, soal itu nanti kita bincangkan lebih rinci. Kini tarikkan ceritanya. Baiklah, Mak. Sebagai seorang raja, Bundo Kanduang mempunyai hulu balang bernama Salamet Panjang Gombak. Betul. Beliau terkenal dengan kesaktiannya, sehingga keamanan dan kewibawaan Bundo Kanduang terletak di tangan Pandekato. Iya. Nah, istri Salamet Panjang Gombak bernama Kambang Bandowari. Ya, bertugas sebagai kapaloda yang tayang istana. Iya kan itu, Mak Datuk? Satu ambo memang begitu. Tarikkan. Pada suatu hari, Bundo Kanduang taraga nak minum air kalapun nyiwa gading nan tumbuh di laman istana. Tapi tak surang pun pelayan nan sanggup memanjat. Sebab kalapun itu dijago oleh segala binatang babiso. Iya. Namun dengan kesaktiannya, Mak, Salamet Panjang Gombak mampu menjalankan perintah ratu.
Sehingga berhasil mambiak sebuah dan membawanya turun. Ya. Sampai di bawah dibalah menjadi 2. Sabalah diminum dek bundokan duang. Anak sabalah lain diminum dek kambang banduari. Iya. Nah, indak lama diantaranya kumak. Bundokan duang pun hamil. Lalu melahirkan dang tuangku. Dan kambang banduari hamil pulo. Baranak namanya Cindua Mato. Cindua Mato, betul. Konon kabarnya kumak. Dan tuangku jo Cindua Mato sarupo anak kambah. Sulit bagi orang untuk membedakan. Kalau mereka berjalan bayi riangan nanti muko itulah pasti dan tuangku kah. Kalau nanti belakang Cindua Mato. Hanya itulah tanda-tandanya dek orang banyak. Ba itu kisah di kabar Cindua Mato nanam bawa baca kok mak. Ndak salah, iya itu. Ba itu sebagian isi kabar Cindua Mato. Lantas apa hubungan cerita tadi dengan tuduhan aib bundokan duang? Masa mak Datuk Perpatiah orang nan ar bijaksana ndak paham juga tu pakiye. Mama pasti tahu muka suinya. Barangkali terjemahannya macam itu kira-kira ya. Tuh mak. Adapun yang dimaukan kalau penyua gadiang adalah sebansok kelapa hias. Nan palapah jo buahnya berwarna kuning keemasan, rancak dan anggun. Kerambia langka ko tingginya jambu-jambuan kurang dari 2 meter. Iya. Itu tamsilan kepada batang tubuh bundokan duang. Diure nago bagaluang di tandan naniang besarang di pucuk ulang jago. 3 bulan lamu memanjek 7 alai sarawabi barulah sampai ke Silaro. Nah, ladape buahnya dicito lalu dibalas catuak sorang. Ayahnya diminum masuk ke parui bundokan duang, separuh ke parui si kambang banduari. Iya. De untuang teka di Allah masing-masing pun hamil, lalu melahirkan serupa anak kambah. Betul. Makonyo Cindua Mato judang tuangku urang sayah balain ibu anak dek selamat panjang gombak. Ya betul. Sah mana. Sabana tape tafsiran nan mama baca. Selanjutnya mak ya. Selamat panjang gombak itu adalah pendekar hadiah Raja Cino. Dari mana pula kemanakan dapat kabar suput? Tentu dari makna namun nambah pakai gombak artinya kan rambut mak. Jadi salamai panjang gombak artinya si salamai nan panjang abuak. Nah, ciri-ciri pendekar Cino tempo dulu adalah gagah dan berambut panjang. Cocok kan mak? Mungkin saja itu. Dan anaknya jo istri sah kambang banduari nan banamo Cindua Mato artinya nan bamato cando Cino sipit. Sedangkan anak nan di luar nikah hasil hubungan gelapnya jo budokan duang panamo dang tuangku. Stop. Tantang nangko kita bersimpang kemanakan. Ambo manulak tuduhan maksiat bundokan duang. Mama membela orang bersalah. Bundokan duang tidak bersalah. Dari mama datuk dapat keterangan kalau bundokan duang tidak bersalah. Sebagian orang berpendapat bundokan duang di Salamet panjang gombak melakukan skandal berdasarkan penafsiran. Iya. Sebagian lain membantah dengan analisa. Betul. Dan ambo termasuk di antara nan menulak. Adalah sesuatu yang tak mungkin kalau bundokan duang berselingkuh. Tidak masuk di akal. Mustahil. Analisa nama pakai? Adapun bundokan duang bukanlah raja absolut di Pagaruyuang. Di samping beliau ada raja lain. Yaitu raja adat di Buo dan raja ibadat di Sumpu Kudus. Itulah yang dikatakan raja Tigo Selo, Tritunggal Tigo Sapilin. Iya. Tidak masuk di akal bundokan duang kama lakukan maksiat nan disabalah suoknya tagak pucuk adat di kida ado alim ulama. Kerabat istana bukalah orang-orang bodoh nan percaya saja dengan anak laya tak bapak nambah umpama nak bisa. Bapaknya pasti selamat panjang gombak. Tapi anak sah bukan anak haram. Bundokan duang jo selamat melakukan kawin di bawah tangan atau kawin siri istilah kini. Artinya dirasiokan berdasarkan satu pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan memelihara martabat bundokan duang sebagai orang ningrat berdarah biru. Selamat panjang gombak hanyalah pegawai keamanan istana dan tidak sederajat dengan bundokan duang kaum bangsawan. Iya. Kalau perkawinan itu diumumkan apalagi diparalekkan menurut adik rajo-rajo berarti penghinaan terhadap kebesaran Pagaruyuang. Ratu harus kawin dengan raja atau pangeran putra mahkota. Iya. Bukan dengan hulu balang seperti si Salamet panjang gombak itu. Kalau baik itu mangga mangko indak bajodoh jo orang dan sama-sama sederajat mak. Itulah masalahnya kemanakan. Akan mamak curitukan riwayat suram kehidupan asmara bundokan duang. Silakan mak. Ba abana mangko beliau memilih kawin jo hansip pagar praja. Sedangkan awak presiden di Pagaruyuang. Cikolah.
Sebagai seorang ratu cantik dan memerintah kerajaan terkenal di Sumatera, Bundo Kanduang banyak peminat. Para pangeran dan putra mahkota dari seantero Nusantara sampai Asia Tenggara ingin mempersunting sang ratu. Ado nang Sambato tertarik dengan penampilannya, ado juga dengan alasan politik dan ekonomi. Namun, sisi akulah nan malake sampai menjalang umur sampai puluh indak surang pun berhasil. Aduh saja halangannya. Ampir-ampir jadi putih. Atau orang namuah inyo anggan bundo nio orang mengheliang. Konon pernah kapar bunga Rajo Cino dan ingin meminang ke paguruyuang karam di Selat Malaka sebelum mudia betang hari nak tanah ke Batu Sangka. Maka resahlah kerabat istana cameh dalam penantian menunggu putra mahkota pengganti bundo. Tala biar rusuh lai orang nampunyo diri Mak ya. Bagai ndak. Talu larindu di labuhan kapan nalun singgah ju. Maka turunlah pitunjuk ke Bundo Kanduang meminta salamai jadi junjungan. Antara picayo tak picayo dan bak menganyuh widilia angkul balang pun mangguk panjang. Kini Tuan Kadi di Padang Ganti yang sibuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pernikahan. Saksinya makhudum di Sumania, Indomo di Seruaso dan Bandaro di Sungai Tarap. Tuan Gadang tagak menjago. Nah, perkawinan dan indak selevel ikolah na menjadi pertimbangan untuk merahasiakannya demi menjaga martabat Ratu Bundo Kanduang. Apa kira-kira? Lai paham kemenakan? Sangat paham sekali, Mak. Sangat laka paham bana. Dan cerita itu rekayasa versi Datuk Perpatih. Sama saja, bukan? Pendirian kemanakan pun hasil karangan orang tukang karang. Apa bedanya? Ambo juga orang dan berhak pula mengarang cara orang. Tapi logis dan masuk akal, bukan? Taruhlah, Mak. Antah nan manan batua, kita kan sama tidak mencari kan? Tapi ambo tetap mempercayai hubungan gelap Bundo Kanduang Jepandika hadiah Rajo Cino skandal nan memalukan. Umpama persangkaan itu betul-betul terjadi, apa kemenakan satu menanggung malu? Tentu iyo, Mak. Mengar malu? Kalau pemimpin mampu aib, rakyat tentu menanggung cilakonyo. Jadi kemenakan merasa menjadi rakyat pagerujuang? Yo, setidak-tidaknya sebagai keturunan. Apa Anda keturunan Bundo Kanduang? Apa kemenakan pewaris dinasti pagerujuang? Sebagai sesepuh adat Minang, Mak, apa Mak Datuk Perpatian indak saketik pun merasu gata ulah dek miang Bundo Kanduang? Ndak, cuek aja. Kok cuek, Mak? Karena ambo bukan golongan ningrat keturunan raja-raja pagerujuang. Kita ndak seperasaan, Mak. Apapun dalinya sebagai anak Minang, ambo tetap merasa risih dengan kuncingan orang lain. Jangan cengeng kemenakan. Untuk apa ikut-ikutan malu? Toh orang Sunda nak merasa malu dengan cerita Dewi Sumbi dan kawin jo anak kanduangnya sendiri? Atau orang Mia hendak pernah risih dengan legenda nenek moyangnya dan konon berasal dari Wawau? Ya taruhlah apa yang diisukan kabar Cinomato itu memang terjadi. Ya itu urusannya perempuan nama-nama Bundo Kanduang. Dosa nak ditangguangnya seorang lah. Dan dalam Islam tidak pernah dikenal dosa warisan. Kok repot-repot? Seharusnya datuk-datuk di Minangkabau menilai kritikan kami kok sebagai bentuk kepedulian kepada tanah leluhur, Mak. Bukan peduli Minang itu namanya, tapi Minang fobia. Minang fobia? Orang awak selalu saja membesar-besarkan sisi gelap Minangkabau. Di samping tidak pernah mempertahankan nilai positifnya sebagai suatu perbendaharaan budaya. Dan diperbincangkan tak lain dari kawin sasuku melawan Islam, matrilineal itu jahiliyah, warisan kekemanakan melawan hukum dan segudang keburukan Minang. Tapi anggan mengkajinya secara ilmiah. Apa memang demikian? Kalau benar apa solusinya? Nah, itu perlu dipertanyakan, Mak. Apa sekadar mencancang lawak tang halek? Sangat-sangat kami sesalkan bana kalau generasi kalian kini masih saja mencuki-cuki masa lalu dan tak ada relevansinya untuk diperbincangkan. Masih banyak hal positif dan bermanfaat untuk didiskusikan. Berfikirlah positif dan tinggalkan suuzan. Mbak Datuk. Iya. Ambo ingin melanjutkan perbincangan kita tadi. Oke, masih seputar masalah gosip perselingkuhan? Indah, nan lain pula. Soal itu kita lipek dulu. Masalah apa? Masalah gender.
Gender ku halo ku. Pelecehan hak perempuan dalam aturan adat Minangkabau. Tahu kan? Ambo sebagai mewakili generasi kami ingin menyampaikan protes bakih Madatua Parpatiah untuk ditarikan kepada sekalian niniak mama di tanah Minangkau. Silakan. Apakah itu protes atau hujatan atau apapun namanya? Kok gugu anak kami pilih, kok cucu anak kami tampuang. InsyaAllah. Macam kau, Mak Datua. Ya. Bahwa dari dulu sampai kini para pemangku adat telah melakukan namanya pelanggaran HAM, hak azazi manusia. Tarado kami wanita Minangkabau. Suatu waktu nanti, kami akan mengadukan datuk-datuk ke pengadilan HAM internasional di Den Haag, kecuali ada upaya untuk memperbaiki kesalahan. Apa mana kasus memang kok kami kapakadukan sampai ke negeri Ulando tu? Ko iyo salah ke ditimbang utang ke bayar, indak bisa di pengadilan sumbar ko saja kan? Dilihat perkembangannya beko, Mak. Jadilah. Coba ketengahkan nak kami dengar. Mak Datua. Lah tabuwa takabe are dalam hukum adat Minangkabau bahasanya perempuan indak diberi hak untuk memimpin masyarakat. Kasadonyo adalah urusan laki-laki. Seolah-olah kami kok patuang banyao di negara ko. Tapi nak memimpin PKK, memimpin Aisyah di Mundokan Duang, kan lain orang Padusi. Mau kasih ambo memimpin adat. Oh, ingin menjadi pemangku adat begitu. Apa itu pemangku adat atau pemangku nagari? Kami tidak pernah dibawa satu, Mak. Kecuali hanya memangku pajak. Manyo keadilan di tanah beradat ko, Mak. Manyo. Kami ingin perubahan. Kami ingin reformasi adat. Sehingga terwujud pemerataan hak dan kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat. Onde pia. Pilih dari 50 nama buso-buso kalian sehinggalah melonjak anak baji mama kapakadukan ke polisi. Kan pituah adat sendiri nan mengatakan, Mak, bahwa boleh melawan mama jo kebenaran. Tolong dipertimbangkan kebenaran yang kami sampaikan kok. Persamaan hak. Indak tabaliak tu kebenakan. Tabaliak ba'a, Mak. Seharusnya kami orang laki-laki nama nuntut persamaan hak sebab adatlah telanjur memanjaukan orang Padusi dan menzalimi kami laki-laki. Sado perbendaraan adat untuk perempuan. Tidak ada lain yang tersisa untuk laki-laki. Kecuali boleh payah menguruh menaruko, menungkuak je menambah. Tapi tidak satu menikmati. Muka suik, Mak Datuk? Kalian mendapat subsidi ekonomi dari sawah pusako. Kami makan kalapau. Diberi hak sosial dan perlindungan di rumah gadang. Dan jantan lalu ke surau. Padusi diistimewakan memilih jodoh sehingga suami tinggal di rumah istri. Akibatnya, jo anak kami rasa menompang je kemanakan tak bermiliak. Tapaso lari kerantau. Malah garis keturunan pun dihitung dari garis keibuan. Malah untuk kami. Sadonya itu hanya kepura-puraan, Mak. Formalitas tinggal di simbol. Kekuasaan tetap di tangan laki-laki. Dan kami dijadikan pelengkap penderita. Jadi kalian ingin berkuasa dalam adat. Ingin nak jadi datuk. Kami sanggup, Mak. Kami sanggup. Perempuan banyak puluh nan cari pandai, Mak. Tapi tak pernah diberi kesempatan jadi ninak mama. Aku itu banyak pihak. Ba'a, Mak. Ganti-ganti kita. Silahkan kaum ibu jadi datuk, jadi pengulu. Kami menerima barasiah jadi anak kemenakan. Jabatan dumalang pacik lah. Itu pun jadi imam, kati bila maulana. Kami mengamik-amik saja di anjuang peranginan. Bagati. Bukan cara itu, Mak Datua. Betul. Sama-sama memimpin. Ndak ada klasifikasi antara laki-laki jo padusi. Dan kalau paralu, dirubah sistem batagak pangulu kepada pemilihan langsung oleh anggota kaum. Nah, itu kan lebih demokratis, Mak. Baru tercapai pemerataan hak di lingkungan birokrasi adat. Oke, Mama setuju. Dan kalau padusi diberi hak tinggal di rumah gadang je suaminya, izinkan pula kami membawa anak bini berikut jatah sawah pusako untuk digarap. Itu ndak mungkin, Mak. Bagaimana mungkin? Nan senjang saja kita palurih, Mak. Kok nan lah baku, tatap bak semulo.
Oh, itu nang lama dek kurang tu nak lama dek karang dia. Kami hanya menuntut hak pimpinan dan salamonangko didominasi de orang laki-laki. Agia kami peranan dalam ambil keputusan adat, Mak. Perempuan tak pernah dilibatkan. Memang tidak terlibat secara langsung. Tapi Bunda Kanduang kan diberi peran aktif di bidangnya. Bidang padapuran. Itu bentuk pembagian kerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada bidang keamanan oleh Paripaga, ada bidang pembandiangnya yang datang dari para malin, dan bidang perlengkapan dari nemudo-mudo. Baik itu susunan menurut adai. Wanita zaman kini tidak hanya dihandalkan jadi tukang masak di dapur, Mak. Tapi juga tukang memasakan setiap persoalan dalam masyarakat kaum Jonagari. Hak itu memang tidak diberikan ke orang padusi. Karena apa? Karena keterbatasannya. Kekurangan mungkasi madatua. Boleh katakan begitu? Apa mana kekurangan kami nan di malah tak kelebihan laki-laki itu? Mengucap lah kau pian apa baco. Ambo serius madatua. Mesti diakui bahwa ada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan kodrat itulah dibedakan pula hak dan kewajibannya. Sikolah tak penyakitnya, Mak. Kami ingin perbedaan itu ditiadakan. Yo, itu namanya melawan kodrat. Kodrat itu sunatullah nalahba itu dari sononya. Itu alasan klasik orang laki-laki dalam mempertahankan hegemoninya menguasai kaum perempuan. Kodrat, wanita lemah, lain-lain. Padahal jo tanago kami memang lemah, Mak. Tapi jo utak boleh batan dia. Dalam hal-hal tertentu mungkin, tapi tidak secara umum. Tolong buktikan. Kita sama-sama diberi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan laki-laki di pikiran dan keistimewaan padusi di perasaan. Dua faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam waktu tertentu. Di situ kendali fikir dan bermain bukan pertimbangan raso dan kemuko. Terlalu teoritis, Mak. Suku atau tidak suku, itulah keadaannya. Mak Datu akui kalau wanita bisa mengaku keraja laki-laki. Ambo akui. Bahwa orang padusi pandai pula main bola, main boksen atau besilek. Yo, itu realita. Nah, tapi mesti dicatat. Kalau kejuaraan olahraga yang kemana-mana batu tadi terbatas di kalangan khusus wanita. Laki-laki tidak diadu ke padusi doh. Di samping ada Thomas Cup, ada pula Aber Cup di bulu tangkis. Tentara, aduh perempuan, Mak. Batua, penempatan mereka tidak diberikan di tempur. Kini banyak poluan, Mak. Tugasnya di bagian susila, bukan menangkap maliang. Bisa jadi presiden? Payah. Nah, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, Aryo, Presiden Filipina, Benazir Bhutto dari Pakistan, adalah negarawan yang sukses. Yo, cik-cik bana. Laki-laki pun tak jadi, sadonya, Roma. Sebagai perbandingan, coba kemanakan caliak daftar Presiden Amerika, negara yang paling tagih yang menyuarakan emansipasi, demokrasi, ham segala macam itu. Bahwa dari ampe presidennya yang tidak surang pun dari wanita, ya kan? Tapi kepatangku Hillary lain mencalonkan diri, Mak. Badek kalah yo Obama orang hitam. Biasa, itu kan persaingan. Nah itu dia. Kita usah terpaut mencari kasus per kasus, tapi memandang secara umum. Muka si Mak Datua, biarlah salamonyo orang padusi dimarjinalkan, gitu. Tidak dipandang sebelah mata. Tadi Mama katakan bahwa hak dan kewajiban tetap diberikan kepada kaum perempuan. Cuman berbeda versi dan porsi berdasarkan kodrat. Betul. Tolong dangat contoh ringan Mama berikan lah. Laki-laki padusi sama terlibat mencari nafkah. Iya. Kalau suami membaca, istri bersiang. Ayah mengabuang batang, biaya menyisir rantiang. Iya. Om mengangkat barang, tante duduk di laci. Iya. Ya? Keduanya sama berhak dalam usaha, namun balain kakuk surang-surang. Iya. Nan barek porsi laki-laki, nan ringan untuk padusi. Pada perimbangan dua sisi yang berbeda itulah letaknya hakikat keadilan. Nah, kini kita kembali kepada hak memimpin bagi wanita. Nah, ada hadis mengatakan, Mak, kullukum ra'in. Dan seterusnya. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin. Kalimat kamu di situ, bukan hanya terbatas untuk laki-laki, tapi juga untuk padusi. Itu catat tuh, Mak. Ia boleh memimpin, tapi bukan memacik tampuk pimpinan. Itu mutlak hak laki-laki. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Itu harga mati. Kalau menyelingki, ia berhadapan dengan tembok hukum. Barangkali itu sebabnya sepanjang sejarah tidak pernah ada surang pun rasul perempuan. Nah,
Karena adat merujuk kepada syarak, maka wanita tidak dilazimkan menjadi datuk kepala kaum. Tapi kadang-kadang agama pun kurang adil, Mak. Astagfirullah, mengucaplah kemana. Buktinya, Mak, pembagian harta warisan wanita hanya separuh laki-laki. Sabab wanita ada penanggung jawabnya. Sementara alun dewasa, ini duri bapak. Lah kawin tanggung jawab suami, itu kok tua urusan anak. Sedangkan laki-laki kan memikul tanggung jawab. Apa ndak adil kalau bagiannya lebih kadang? Mak Datuk mengatakan indak seimbang itu adil. Justru di tidak keseimbangan itulah letaknya perimbangan. Nan di Minangkabau disebut sesuai alu aja patut dimakan puaja jangko talatak suatu di makamnya. Kayu dirimbo bertinggi berandah risinan angin mangko lalu. Sawah dibari berpematang dibaki hayi ataganangnya. Mak Datuk katakan saja padusi haram jadi pemimpin kan itu nah. Ndak adol mengatakan haram. Inyo buliah jadi pemimpin di kaumnya. Perempuan jadi imam salat jamaah sama padusi. Organisasi wanita Muhammadiyah dipisah jadi Aisyah, di NU bernama Fatayat dan Minangkabau tersabit bukan dua. Tapi di birokrasi pemerintah wanita boleh jadi kepala. Malawan kodrat. Kodrat itu baju sampi nan lah lusa. Ijan mamak sarungkan juo. Ya. Ini nagari lah barubah, mak lah barubah. Terserah kalian. Namun posisi wanita sengaja dirancang Tuhan menjadi nan terbaik. Terbaik untuk laki-laki. Terbaik untuk kebaikan. Coba kemanakan perhatikan asbabun nuzul kejadiannya. Lah, adapun Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Artinya dari bagian sampiang. Iya. Filosofinya bahwa posisi wanita adalah pendamping laki-laki. Ini mitra atau timbalan. Bukan dari tulang tangkurak nak diateh mengapalo, bukan dari tulang punggung yang dibulakangkan, dan bukan pula dari tulang kaki nan bak budak suruh-suruhan. Bukan. Iya. Pendamping adalah tampik paling terhormat. Betul. Tapi naluri manusia ingin serba lebih. Dia hati bukan nak jantung. Lah dape ameh segadang guguak nak ingin intan segadang buki. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat. Laki-laki pun sama saja, Mak. Iya, ambo kan mengatakan naluri manusia. Termasuk laki-laki karena ini juga manusia. Jadi kami harus merasa puas atas belas kasihan laki-laki itu. Bukan dari keberadaan kami sebagai umat. Berbahagialah Anda dilahirkan sebagai wanita Minang dan Muslimah. Nah itu, Mak. Sado na menjadi hak kalian lah diberikan sebelum diminta. Emansipasi apa lain yang ingin kalian tuntui? Kita punya ukuran tersendiri. Ijanlah dianggap asah nantau dua lagadiang. Mantang-mantang batangnya dari barat. Allah boneh padis tangkainya. Ukuran HAM di Minangkabau. Lama diawa ketujuh dia orang. Lah, ukuran demokrasi iyo kan diurang lalukan di awal. Ukuran keadilan alu aja patri raso aja preso. Ukuran perjuangan tempi nak dia teh tak kurang nak di luar itu. Iya lewat tuh. Ini ada negatif tuh, Mak. Bisa negatif bisa positif. Dilihat konteksnya. Namanya baru dia mamak juga manakan ya tentu nandik mamak juga nang lalu. Salah. Baku salah, Mak. Kebenaran itu ndak salamunya cucu dari ateh tapi dia membosek dari bawah. Nan pangka luruhnya makanan tiak kok bungka menahan nasah bana menahan bandiang. Artinya kebenaran nan tahan uji. Kalau ambo katakan bahwa sesudah Islam hanya ajaran adat Minangkabau lah nan menjunjung tinggi harkat wanita bukan tanpa bukti. Apa buktinya? Ya sejarah. Di zaman jahiliyah anak-anak padusi nan baru lahir du kuboi du iri sebab mubazir isu ndak bisa parang. Malah nambedo koknya tumbuh jadi rancak akan menjadi pangka bala undang parang. Di India tempoh dulu, maik suami yang dipanggang menurut agama Hindu mesti diikuti dari istrinya masuk api. Di Tiongkok, sajak ketek supiak dibuatkan sepatu basi sampai tua kakinya kucuit segala lapek. Mungkasihnya apa? Mungkasihnya orang padusi diisolasi di rumah tidak boleh kamar-kamar. Zaman Romawi yang dikatakan punca peradaban dunia, wanitanya diperdagangkan. Mereka ibarat barang komoditi menjadi pemuas nafsu laki-laki. Di Irak siswa ada kandang padusi piaruan kaum bangsawan dan disebut harem. Dan budaya Jawa kuno memfatwakan bahwa istri wajib patuh ke suami tanpa reserve. Walau tanarako pun mesti turian. Sedangkan sezaman dengan itu, nun jauh di suri Sumatera nama-nama Minangkabau, kaum perempuannya dijunjung bagai mangkuto ditanai bagai gumalo dirajokan walaupun tidak pemakota. Lantas, apalagi yang kalian cari wanita Minang?
Kita tarikan, nak. Lanjut. Kalau dibanding-banding jo daerah tetangga, kok mak ya. Rasanya kebudayaan Minangkabau berada di level bawah. Kita satingke di bawah Batak, Pasmah, Rejang ataupun Lampuang. Mengkasih kemanakan Minangkabau alun berbudaya. Bukan tak itu, mak. Atau masih sejajar dengan masyarakat tertinggal suku anak dalam. Ndak sampai kian bana do mak datua. Menurut Ambo, budaya itu berbanding lurus dengan peradaban. Barangkali kemanakan ingin mengatakan bahwa Minangkabau alun beradab. Usah emosi dulu, mak. Biasanya orang tua tu ba alam lawih ba padang lapang. Agak ibu lo tensi mama kenanya. Astagfirullah. Sasa angok den menangak kecil ko sebentar ko. Tolong mama simak. Daerah-daerah nan ambo sabuikan tadi ado mempunyai tulisan sendiri. Walaupun jarang dipakai. Tapi masih dipahami masyarakatnya sampai diajarkan di sekolah. Sedangkan Minangkabau indak mempunyai aksara. Tarikan. Hal lain nan ambo caliak kok mak. Kita indak punya model pakaian asli. Sadonyo punya orang, sadonyo meminjam. Lihatlah. Bajunya gunting Cina dari Tiongkok. Taluak Balango punya Melayu. Sarawa potongan Aceh. Saruangnya kasih ambo tanunan Bugis. Kupiah dari Malabar. Tarui, aduh. Sampai pun kapado pakaian datuk-datuk kapalo adat semacam salua, Sarawa Batia, kari sadonyo buatan Jawa. Manyonan punyo awak, mak. Nah lain, aduh. Taruh dulu. Baik itu pun keseniannya, mak. Talempong itu gamelan orang Subarang. Rabab dari Spanyol, gamai dari Portugis, rabana baimporlo dari Arab. Kucapi dari Sunda, randai lenong Betawi gitu. Itu mama nama mengatakan bukan ambo. Alah sampai kemana kan? Cukup dulu, mak. Kini giliran mama. Silakan, mak. Kato bayawo gaya mesambui kita siang cece. Iyalah. Tentang masalah tulisan. Sabananya Minangkabau ada mempunyai tulisan. Aksaranya mirip tulisan paku, patah-patah, metitik ada teh di bawah. Iya. Satu hurufnya dibaca sebuah suku kata. Mudah dipahami. Namun aksara Minang itu tidak membudaya sehingga tersimpan menjadi dokumen mati tanpa makna. Ada bukunya sampai kini? Ada. Tapi sangat langka. Masih ditemui tambo bertulisan Minang, pusako satu keluarga di 5 kaum yang bisa dibaca sampai kini. Kalau kemanakan berminat bisa dicari aja. Mada tuh pernah mencari? Mama ada menyimpan ajat lengkap dengan ejaannya. Dikutip dari sebuah buku. Ba'a mangko indak berkembang, mak? Nampaknya ada unsur kesengajaan. Mau kasih mak datuk? Orang Minangkabau indak membutuhkan alat bantu disabit tulisan untuk menerima informasi. Ini lebih yakin menyimak langsung dari tangan pertama, yaitu alam. Dari alam? Maaf, mak. Ambo alum paham keterangan mama. Orang Minang merakit rumus-rumus kehidupan bersumber dari alam. Alam takambang jadi guru, itu bunyi ungkapannya. Iya. Nah, gejala alam, tabiat hewan dan perilaku tumbuhan menjadi guru tauladan untuk disimak. Iya. Akurasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan karena datangnya dari Tuhan. Itulah yang dikatakan ayat-ayat kauniyah tak tertulis. Dan nilainya hampir sama dengan ayat-ayat Qur'annya. Tapi apa bedanya dengan membaca nanlah dibukukan orang? Artinya kita menerima dari tangan kedua, nalah dipengaruhi imajinasi daya fikir seseorang. Iyo agak sulit ambo menalarkan kata-kata mama tadi. Macam kau. Tulisan itu adalah hasil rasa dan karsa si penulis. Betul. Indaklah dinamakan kreatif kalau hanya mengandalkan sesuatu nalah masa. Orang Minang ogah yang bersifat instan. Kok lah ado nanta hidang tinggal manyo untuk apa payah-payah batanak, mak? Disitulah kelalaian kalian kini. Bau tak kau tak orang pabilo awak kacadiaknya. Tapi kini ko zaman serba cepat, nak. Mencari yang praktis, ekonomis, hemat energi dan waktu dalam mencapai hasil yang maksimal. Tapi jadi budak teknologi, jiwa kerdil tidak berkembang. Coba bayangkan. Orang dulu balatiah mahasa hutak bukan mancawan gilo menampuang tak berluak dapat sekarang. Sedangkan anak-anak kini pergi sekolah mangkuk kalkulator. Ku ada soal matematika aljabar cho kami siswa ke.
Coba jumlahkan 4 kali 8 bagi 2 tambah 9 kurang 6. Tek, 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 tek. Jawabannya 9 balik. Batua. Cuman nama menjawab utak orang Jepang yang membuat mesin kalkulator, bukan utak sinuri. Potongan niko manusia yang jadi pemimpin itu. Metode pendidikan kini lebih jauh maju, Mak, dibanding zaman Mak Datuk Perpatia dulu. Itu sebabnya generasi kami banyak dan sarjana, Mak. Saya suak memang tidak banyak orang bertitel doh. Walau surang-surang berpangkat mister, tapi ranun masak di batang, bukan masak peparam karibi. Lebih berkualitas lulusan SGB dulu daripada D3 kini. Boleh diuji? Masa Mama sekasih sekolah nak pakai tarompa, ha? Kini anak SMP sama anaknya Onda. Tahu kalian? Ayam ras dan memanjo kan capek gadang badannya gapuak tapi dajang gaca talionnya ambah. Hongok mau untuk balain jo ayam kampung carian orang. Dajangnya padek kami, taluannya bapitamin, kukuak panjang bulu bakilek, penampilan gagak balago baga. Sebabnya? Sebabnya itu Mak. Karena ayam kampung mencari mengakai surang, mendiri duitnya. Bukan tahu dinan masak tinggal mencotok. Itu guru orang Minang. Deh, Mak. Kok lah jawab kita menyimpang dari pokok persoalan ke Mama. Kaji kita tadi tentang tulis manulih. Ini tiba lo ditandu sama nandu. Itu perlu sebagai pelajaran ekstrakurikuler namanya di kajian gini. Mara tuh menangkap sinyal dari perilaku alam itu banyak. Tapi akan lebih baik kalau pandai membaca nanta sore. Dengan itu bisa tahu tentang sesuatu nan alun kita tahu. Kita baraja mendengar kecil orang untuk perbandingan. Sehingga basuwo kebenaran menurut nilai rang basamu. Bukan menurut awak surang Mak. Nan alun teruji. Nah, di sekolah kelemahan Minangkabau. Kelemahan apa yang kamu akan kasih? Nan pertama, tanpa catatan tertulis, kita tidak pernah tahu sejarah masa lalu. Selain hanya menerima kabar dari tukang kabar, nan kebenarannya ditolak kajian. Kajian ilmiah. Kalau tadi Mama mengatakan pantang menerima informasi dari tangan kedua. Maka carito nan ditarimo lah melalui puluhan tangan, ditambah jo bumbu menurut sanero si tukang kabar. Itu cie. Akibat mengandalkan ajaran alam, tidak terwujud keseragaman pemahaman. Masing-masing bebas menerjemahkan sesuatu menurut penalaran surang-surang. Dan secara psikologis kecil orang gini kok Mak. Raso pede, li tahu Mak pede, percaya diri, nan balabihan, akan mendatangkan egosentris. Maraso manang surang, bana sendiri, melecehkan penape orang. Nah, menjadilah inyo takabua, congak dan hongeh. Itulah nyo orang Minang Mak. Dewa tuh sakareh itu bah. Ndak kareh do Mak, kenyataan. Kata orang bijak, lihatlah diri Anda melalui mata orang lain. Tentu tuh Mak. Atau boleh juga mancaliat jo mata sendiri di dalam camin. Tapi kok buruak muko awak usahlah kacau dibacakan. Mama ini ungkapan orang Mak. Ungkapan apa tuh? Lagak Padang omong Betawi, tipu Aceh gurindam barus. Orang Minang paling pandai banyak ayam Mak. Geliang bak geliang siriah lareh indak tahu tampuak lah layu lantam dareh piluru hampuh gadang tungku indak berisi. Aikolah tibaiknya kalau bakal manakan jadi ya mama lagi ono. Tadi kan Mak Datuk mengecek lupa Mak. Airan kecil Bo. Kebenaran itu indak salamonyo cucu dari Atema. Ado kalonyo mambose dari bawah. Betul. Tapi dibanding dulu kok ditapi dindang tarikh nak bersisiah tah bareh silakan Mama bandiang. Aduh pun nan kemanakan batu tadi itu. Aduh betul. Dia Mama terima dengan catatan. Catatannya Mak. Dan menjadi kekeliruan kemanakan adalah membuat foto masa lalu juga kamera model kini. Memang siapapun tahu bahwa lalu lintas komunikasi kini nan paling ramai dilalui adalah jalur media cetak tuli manuli. Betul, tak salah tuh. Iya betul. Nah, Iko Mama lukiskan suatu ilustrasi sejarah. Mak. Usai perang Padri,
Pemerintah kolonial mulai membuka sekolah untuk anak-anak jajahan dan disitulah orang awak mengenal tulisan Latin. Sedangkan sebelum itu para ulama Minang dan Baraja ke tanah Arab dan Mesir lah lebih dulu mengembangkan tulisan Arab Melayu, yaitu abjad Arab yang diolah ke dalam ejaan Minang. Iya. Dengan tulisan itulah dicetak buku-buku Tambo ala Minangkabau, buku agama, serta koran dan majalah sampai menjelang pertengahan abad ke-20. Waktu itu tulisan Arab Melayu lebih populer dari aksara Latin, bahkan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah pemerintah. Mama bisa tulis baca Arab Melayu, Mak? Insya Allah lancar sampai kini. Waktu SD dulu Mama biasa menjadi upah membuat surat di tulisan itu. Rupanya dari ketik Mama gitu, kolah kreatif juga, Mak ya. Tahu enggak apa upahnya? Ya tentu pitih, Mak. Salah. Itu jual tuh. Jo pisang rajo sesike. Bapak Aku nampak orang tidak menjenjam pisang, nggak apa katakan dawai habis. Tarikan lah, Mak. Balik ke pokok pangkal kaji kita di awal tadi lah. Bahwa tinggi rendahnya budaya suatu daerah bukanlah ditentukan oleh kepemilikan tulisan kuno. Tidak betul itu. Buktinya tidak betul? Tanpa membesar-besarkan diri. Budaya masyarakat Minang adalah taimpi dari daerah yang punya tulisan tadi. Ambo tidak ingin mengungkapkan kelebihan awak dari orang, tapi tolong kamu ukurkan kekurangan Minangkabau. Mak Datuk ingin mendengar kekurangan orang Minang. Coba, apa? Ado moto, Mak. Aduh, Idui orang awak nan salah. batu tadi? Hah? Batu? Idui orang awak nan salah. Katanya, daripada menjadi ikwa gajah, lebih baik menjadi kapalo samui. Walaupun ketek menggigit kok mak, sehingga sadonyo menyelingki nak dimungkung. Sadonyo nak menjadi komandan, pantang menjadi anak buah itu mak. Lewat itu manusia dijadikan Tuhan sebagai khalifatullah, pemimpin di muka bumi. Kalaulah Senjang menerjemahkan kata khalifah secara tekstual kok mak sebab tak mungkin ada pemimpin kalau tak ada nan dipimpin. Betul kan? Ya. Bayangkan mak. Surau nan sasak de imam tanpa jamaah di belakang. Mungkin tak mak? Tak mungkin kan? Mungkin juga arti khalifah itu pengganti bukan pemimpin. Taruhilah dulu, taruh. Akibatnya mak, timbullah sifat pantang digurui. Nak manang surang susah diatur. Ikolah nan mengkondisikan Minang menjadi masyarakat individual, bukan kebersamaan nan solid sehingga kalah dalam bersaing. Itu melawan fakta pia. Bako bantu tu kata. Orang Minang terkenal kulit dan gigih, umumnya berhasil dalam pergulatan di perantauan. Memang diakui lihai mengejuk bola mak, tapi rapuh dalam tim kesebelasan. Sebab sadonya ingin digelandang. Jo kiper keluar melalah bola. Gawangnya lah tinggal kosong melompong. Nampak lalu awak memasukkan bola, gol. Aku dioper orang dapat tu. Taruhlah kalau urusan bola membola. Namun tidak disoalkan. Sama saja, mak. Jangan sama pia. Di bidang manggaleng umpamanya, mak. Justru prinsip gigih itu dan harus dipakai kalau ingin sukses berusaha. Itulah sebabnya orang awak tidak bisa berkembang di dalam mama. Ibarat baringin bonsai nak hidup surang di dalam pot. Salamonyo akan jadi bonsai walau tak mau mati. Teori. Bukan sekadar teori mak datua. Iko contoh. Contohnya deh mak lah. Betul. Orang akan berkongsi untuk menggadangkan usaha nala kadang. Pengusaha profesional main pun modal dari orang lain melalui saham. Ya. Nah, makin banyak dan satu makin berkembang modalnya. Kan betul tuh. Tapi orang awak berkongsi di saat berpokok sayui. Isu aku lah kadang apa cak kabinet. Karena apa mak? Karena sadonyo nak menjadi bos. Sedangkan tak mungkin dua komandan dalam satu pasukan. Kan betul mak? Ya. Tapi sayang, orang Minang tak namuah beraja dari kekurangan tu tadi. Taruhlah. Aduh jo. Aku keluar habis nak beko nak mamak jawab sekalian. Masih berkaitan dengan sifat baringin bonsai tadi memang. Batu. Kita kalah di setiap kompetisi. De aku nak hidup surang takut gelombang kata impi ilmu dibawa mati. Sampili li dalam dia mak sampili. Cuba cari guru silik tradisional mak. Batu. Kok ada kunci 10 kunci Iya. Dek guru gadang namanya kan? Iya. Ndak kesadonya di porohnya mak. Cuma 9 nan baturunkan kena murid. Nan cie keserap nyampang kok malonjak nak bajib kok murid malong guru kok mak. Kan itu tuh untuk kanu peluru terakhir namanya kok. Istilahnya
agiakan nan saganggam, tinggalkan nasa dinje. Itu kita orang tua sejak sisu, ambo tekan aja sampai gini tuh mak. Nah, adiko tibo saatnya murid menjadi guru beh. Penaruhan nan 9 tadi nenajah guru tadi itu, tidak lah kasih 8 loh. Nanti berikan acie disimpannya loh. Generasi berikutnya membuka sasaran pulau ilmu nan 8, 7 loh nan diturunkan mak. Hasilnya bare mama. 26 tinggal 5 sampai. Jadi bare mak bantu iko manci ya. Itulah nasib silek tua pusaka Minang. Anda itu pada tua. Ya, taruhlah. Dalam berpacu jo daerah lain di bidang kesempatan kerja. Si Padang tasile tere. Aduh bana nande awak sarang dia teh kan. Pantang manjuang kanan di bawah. Dia orang lemah. Dek si lupa nandi ate, si lupa si taruh ke bawah. Aku si samui nalapan wah di dalamnya. Masuk karena si baca dia si balang orang sesuku keturunan tak. Iya. Baa nasib sekumbang kamanakan mama. Payah menyalak di luar pakai pintu masuk ditutupi durang. Sementara mama mati dek bangka. Oh kamanakan dia nak mula iko-iko banyak lah cerita mak. Kalau nama ruko orang Minang dahulunya kini orang lain namanya dia. Kami mengisai jarami nama tu. Jarami masyak memilih salibu di pamatang Dia tu mak. Dia ulah sampili kariang kau tadi. Sampili kariang senior kami na dia teh dulu tu Coba ngarik makan. Tu mak. Kehidupan itu ibarat dua sisi mata uang dan orang bijak selalu memandang dari kedua ranah yang berbeda. Kalian kecewa dengan sikap senior dan dia teh, tapi pada hakikatnya mereka melakukan terapi pendidikan. Pendidikan? Pendidikan macam apa tuh mak? Pendidikan mental spiritual. Kamanakan mama indak boleh cengeng rapuh semangat. Kesempatan itu diciptakan pihak bukan diminta-minta. Kalau awalnya sajalah di pangku, alamek kalapuak di pangkuan tak bisa hidup mandiri. Aduh mana pantunnya tuh mah? Apa tuh mak? Dijajah sawah dialai isua indak taganang lai, diajah hidup marasai isua indak tagamang lai. Ibarat anak baraja tagak kamalaya. Tentu dituntun ditatah dulu baru mampu berjalan surang. Kok nyolah capek berlari isua giliran nyulo nama orang. Kan begitu proses kehidupan mak. Sistem pendidikan Minang klasik melahirkan manusia berkualitas. Meraih prestasi harus merangkak dari bawah. Semakin sulit mencapainya, semakin tinggi pula nilai yang didapat. Iyalah. Tahu enggak? Menjambo buah dari tangkai rasanya jauh lebih nikmat dari memilih dan gugua di batu tuh mak. Barangkali itu rasionya kondisi anak Minang lebih tinggi di bursa tenaga kerja asing. Iya. Ya, kreatif. Ya. Kayo jo ide dan energi. Dan energik. Iya. Dinyo arif. Iya. Sesuatu yang lebih baik dari hanya mengandalkan kerajinan semata-mata. Pikirkan itu. Kita beralih ke soal lain ya mak. Soal apa? Baat tanggapan mak datuk dengan dakwaan bahwa orang Minang pengemis mode. Malah ada semacam kebanggaan memakai punya orang. Barangkali itu semacam indikasi kemiskinan budaya Minang juga. Bukan pengemis mode kemanakan. Itu apa tuh mak? Tapi ciri-ciri orang selera tinggi. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak. Ambo rasa itu wajar-wajar saja. Tanduk itu tak punya jati diri kita? Bukan di situ label jati diri kita pasangnya. Adapun mencontoh model yang dianggap trendy biasa saja dalam dunia lagak-malagak. Dan kita indak melutuk mata-mata stil orang lain dah. Tapi diolah, dirancang, dimodifikasi menurut gaya kepribadian sendiri. Kemudian baru diklaim menjadi busana Minang. Nah, coba perhatikan. Batia umpamanya, sarung batia ya. Bahan bakunya nan cuman punya Jawa, tapi orang di sini tidak pernah membuat sarawak dari bahan batia doh, kecuali untuk saruang. Iya. Nah, baju yang Cina yang kita pakai tidak sama jo aslinya dari Tiongkok tu doh. Itu pun saruang bugi, dek kita untuk disandang dilihat laki-laki, sedangkan di Sulawesi pakaian orang Persi. Bukankah itu namanya bukti kreativitas orang Minangkabau? Tapi mengapula pada datuk sebagai rajo ketua adat latah melatah memakai salua ala Belangkon. Oh, Belangkon. Kalau dicari bantu, Belangkon ya salua berbeda jauh. Barangkali gaya potongan salua lebih dake ke India atau ke Parsi dan itu sah-sah saja, kan? Artinya pakaian datuk tidak ada nan asli Minang. Siang atau kan ada.
Mengatakan tak ada asli itu siapa? Kalau nak tahu jo mahkota songkok kapal pengulu, carilah pakaian datuk dari daerah luar 50, namanya Detawakarwi, warnanya hitam polos. Itu asli Minangkabau tuh. Iya. Adapun nan kamanakan mungkasi belangkon tadi namanya Saluak Timbo. Itu hasil adaptasi dari perancang mode tempo dulu. Generasi kami indak menampak pakaian asli itu, Mak. Selain Deta, apa sih Mak tadi, Deta Bakarui? Deta Bakarui nama Mbak Singwang tadi itu. Indak menampak bukan berarti indak ada. Mungkin dek kalian kurang menyimak. Bisa Mak Datuk tunjukkan? Pakaian asli orang Minang adalah Sarawa hitam, baju hitam, badeta hitam segitiga. Bantuannya baju bakuruang, liya bacawak, balah bambu tanpa badaun bakalepak. Langan lapang di bawah siku, basiba balik betimba. Iya. Sarawa pansi, gadang kaki, pisak jatuh laki ngesentiang. Itu Sarawa. Iya. Persis Sarawa kulot anak gadis tahun 80-an dulu. Itu mode punya awak, nan ndak ada di orang lain gitu. Kalau pakaian padusi, Mak? Hampir sama. Bedanya Sarawa menjadi saruang, detanya jadi tingkuluan. Warnanya hitam juga? Pada awalnya memang. Namun sesuai perkembangan, lama-lama kain baragi sampai kemudian masuk pengaruh dari luar. Dan tadi tentang pakaian. Nah, kini bawa pulau jo alat kesenian, Mak. Sama saja keadaannya. Sama makasih, Mak. Bagi kau. Indah ada nan asli di dunia aku doh. Sadonya tiru meniru. Iya. Dan balik kepada filosofi Minang dan Mamak katakan tadi, baguru dari alam, ya. Pada hakikatnya manusia mencontoh kepada perilaku hewan dan tumbuh-tumbuhan. Iya. Dikatakan silet dari Cina. Apa orang Cina yang membuatnya? Bukan. Iya. Mereka hanya meniru dari gerakan-gerakan harimau, karo atau ayam. Iya. Kemudian diterjemahkan menjadi jurus-jurus. Nah, baik itu pun seni musik umpamanya. Kasado Allahnya berasal dari kicauan burung, dari gesekan daun kayu, dari desiran angin atau bunyi ombak mampeh pantai. Barulah para seniman merilisnya dalam alunan nada nan dinamakan lagu. Iya. Sadonya ciptaan Allah. Betul. Sampai kemudian orang Piaman mengubah rabab gabungan antara biola, ya rabab gabungan antara biola orang Portugis jo gambus buatan Arab. Iya. Nah, bodinya galuak timpuruang, senarnya ikua kudo, dan gemanya getaran jangek kulit kambiang. Itulah Minangkabau.